Hari ini saya mau tahulah perjalanan dari Mas Arif ini membangun usahanya ini dari awal hingga tantangan-tantangan yang dihadapi seperti apa. Assalamualaikum, selamat siang Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Tunas Tani Indonesia, channel yang berbagi informasi seputar dunia pertanian. Sahabat tani, hari ini kita berkesempatan jumpa lagi dengan Mas Arif. Ini sahabat saya. Kita pernah berproses bersama-sama, tapi saya ditinggalkan jauh. Beliau sukses di bidangnya, yaitu di bidang pertanian. Kalau tidak salah 2 atau 3 tahun yang lalu saya datang ke sini. Beliau baru merintis itu satu bidang greenhouse, teman-teman. Ukurannya 15 x 40 kalau tidak salah, Mas Arif. Nah, saat ini saya datang 3 tahun berlalu, beliau sudah punya 5 greenhouse. 1 greenhouse bambu, sisanya besi semua, teman-teman. Saya juga kaget cepat sekali perkembangannya. Jadi hari ini kita nggak perlu ngomong teknis budidaya lagi, karena sudah banyak kita lihat di beberapa video-video saya ngomong soal teknis budidaya melon. Hari ini saya mau tahulah perjalanan dari Mas Arif ini membangun usahanya ini dari awal hingga tantangan-tantangan yang dihadapi seperti apa. Assalamualaikum, selamat siang Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Hari ini saya senang sekali punya kesempatan bisa hadir berjumpa lagi dengan Mas Arif, tentunya di greenhouse-nya yang masih berkembang terus. Saya penasaran sekali Mas Arif, kok bisa sampai bisa konsisten menekuni usaha ini, itu kayak tertantang terus bangun ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi awal sampai itu bangun usaha ini? Yang pastinya pertama kan saya melihat potensi di desa saya ini. Kenapa sih kok anak muda rata-rata nggak mau jadi petani? Maksudnya kan ada yang petani konvensional, tapi kan saya meliriknya ke semi modern. Iya, apa yang saya cari, oh ternyata di greenhouse, dan tujuan utama saya mengambil tanaman itu di melon. Berarti motivasi awal memang ini potensi di desa dengan itu memang pertanian. Saya mau mengembangkan di desa saya ini tentang pertanian. Banyak kok anak-anak muda di daerah saya yang pergi kerja ke pabrik, merantau kan gitu. Tapi kan kembali lagi 5-10 tahun ke depan yang meneruskan itu siapa kalau bukan kita? Iya, saya sedihnya kan di situ. Ayolah anak-anak muda, kita ada rezeki sedikit buat greenhouse, dan yang bekerja di sini itu masih lulusan kuliah, ada yang mahasiswa juga, yang masih ada yang sekolah. Ya di sini kalau pagi sama sore kan gitu. Jadi kurang lebih sekarang tujuan jenengan sudah mulai berhasil Mas. Bisa narik minat pemuda masuk ke bidang pertanian. Ya, itu di situ. Siap. Tolong dong Pak diceritakan perjalanan dari awal hingga mencapai titik ini itu seperti apa? Awalnya seperti apa? Kalau ngomong dari awal sampai sekarang ya pasti rintangannya kan banyak. Orang melihatnya saya kan, oh sudah enak. Ya saya jawab enak toh. Mereka nggak tahu dari perjalanan awal buat greenhouse bambu roboh, kan kita nggak tahu strukturnya seperti apa, konstruksinya. Akhirnya kita dipaksa untuk berpikir, oh harus seperti ini ya, seperti ini. Alhamdulillah pertama buat, terus yang kedua kan Mas Wahyu kan datang pas buat juga. Dan setelah itu pertemuan kita 2-3 tahun sekarang ini tuh sudah ada. Iya ada. Jadi cerita awalnya masih juga pernah mengalami
bikin geros bambu sampai roboh juga pernah? Iya pernah, karena kita kan hanya melihat dari juga YouTube konstruksinya. Kapan itu juga gitu? Iya nggak pernah tahu konstruksi greenhouse itu seperti apa sih. Asal pakai dulu. Iya asal pakai. Akhirnya dari kegagalan itu saya belajar. Main ke Blitar, main ke Malang untuk melihat konstruksi. Akhirnya kita ketemu dengan orang-orang Blitar. Mas, harus seperti ini Mas, dikasih saran. Alhamdulillah bisa seperti ini sekarang. Jadi saya juga tahu teman-teman bahwa Mas Ari ini bukan berasal dari keluarga yang serba berkecukupan. Kita sama-sama mulai dari anaknya orang tani. Kita tahu telah kemampuan ekonomi orang tani seperti apa. Mas, boleh diceritakan modal awalnya dulu itu greenhouse bambu habis berapa? Kemudian dari mana kalau boleh? Dulu di awal saya buat greenhouse bambu itu kurang lebih habis 40 juta. 40 juta 40 juta dengan ukuran yang tadi itu 14 kali 38 atau 36 itu. Itu pun saya mengajukan pinjaman ke bank. Gila itu loh bos. Saya nekat lah insya Allah. Di samping itu saya kan juga menggarap tanah atau sawah di keluarga untuk cicilannya itu. Modal nekat saya tuh. Jadi memang kalau kita punya hitung-hitungan kemudian punya keyakinan sukses satu bidang, pinjaman itu bukan halangan Pak. Modal uang itu bukan halangan. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan agar mendapatkan support yang lain asal kita punya niat dan punya skill. Iya di situ. Satu kan tetap saya kan untuk memanajemen keuangan juga tuh. Yang pertama buat bayar cicilan. Terus kedua nekat, sama yang ketiga itu mental. Kalau mental kita gampang ngedol, sudah usaha apapun sekali kita jatuh sudah nggak akan berkembang. Boleh tahu Mas, untuk awalnya itu kan tadi itu greenhouse dengan ukuran 13 kali 45. Iya. Itu populasinya berapa? Hasil pertama jenengan dapat berapa dan rasanya bagaimana Mas? Masnya senengnya atau sedihnya itu loh? Ya kalau untuk yang greenhouse pertama tadi kan 14 kali 38. Kurang lebih isinya dulu itu 1.100 tanaman. Dimulai dari 1.100 tanaman. Di situ kita ketemu sama supplier dengan tanaman Intanon, harga kurang lebih 20.000 waktu dulu, harga dulu masih mahal. Itu kurang lebih dapat 1.100 per 1,5 kilo, kurang lebihnya dapat 22 atau 24 jutaan. Satu kali panen. Satu kali panen itu. Senang sekali. Ya pengalaman pertama itu sebagai seorang petani yang masih fresh, kita pegang uang sebanyak itu juga kaget kan, senang. Ingin sekali saya merasakan itu. Nah dari semua itu, tantangan terbesar Mas yang pernah sampean alami dari perjalanan awal hingga saat ini, yang pernah sampean rasakan tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar sebetulnya kadang kita ngomong walaupun di dalam greenhouse tetap hama itu ada. Hama. Makanya salah satu caranya kan kita kan untuk memutus siklus dari trips atau kutu kebul, habis kita panen kita liburkan 7 atau 10 hari sama kita semprot pestisida. Terus waktu mau tanam kita pasangi yellow thread gitu. Kalau musim penghujan gini ya mungkin agak penak lah buat tanaman. Kalau di saat musim kemarau itu masalahnya. Iya, trip sama kutu kebulnya itu tantangannya di situ. Jadi tantangan terbesarnya itu pada hama trip atau kutu-kutuan namanya. Terus kemudian cara mengatasinya ya pasca panen dibersihkan, disemprot. Iya, paling tidak kan steril tadi itu kita sterilkan. Kalau di luar hama penyakit Mas, untuk pasar aman. Kalau untuk pasar kan saya sendiri kan sebagai supplier ke, boleh sebut? Boleh. Saya kan kirim ke sebagai supplier ke Sunbread. Jadi aman. Berapapun tanam kita ada jadwal tanam sama jadwal panen. Jadi harga di luar jatuh atau apapun kita tetap kan sudah tekan kontrak. Mas, untuk begini, kita kan dalam melakukan perjalanan bisnis seperti Samen pasti pernah melakukan kesalahan. Pengalaman jenengan, kesalahan terbesar yang pernah Samen lakukan supaya kita yang pemula ini bisa antisipasi enggak sampai kejadian ke kita? Ya kalau saya sih kan gini sih, terutama teman saja kan kita atau partner itu saja. Siap. Tim. Iya tim. Kadang kita membuat bikin tim itu sudah saling percaya, tapi dalam
tim itu ada yang saling senggol menyenggol, itulah. Makanya saya bersama tim saya yang terbaru nih, saya junjung satu itu, kita komitmen, nggak perlu cari muka. Saya tahu kok yang kerja itu seperti apa. Ayolah kita buat sistem kekeluargaan di situ. Siap. Motivasi Mas, terakhir motivasi jenengan ketika menemukan kegagalan seperti yang sampean sampaikan tadi, greenhouse-nya praroboh, terus pastikan itu ngedon, pasti pernah ngalami. Motivasinya sampean supaya bisa bangkit lagi. Nopo? Yang pasti pertama kan dari keluarga sih. Ya alhamdulillah, dari istri juga kan selalu mensupport dan mendukung. Alhamdulillah. Nah, itu dari orang tua juga sudah nggak apa-apa, kita bangun lagi, lanjut lagi, mungkin di situ. Jadi kan kalau kita mental sudah terbentuk, insya Allah bisa kok untuk menghadapi tantangan ke depan itu saja. Asal dihadapi dulu. Iya, baru kita memikirkan plan A, plan B, plan C itu ada. Nanti muncul aja gitu. Iya. Siap. Begini Mas, seperti sampean tahu juga bahwa bisnis di bidang pertanian ini kan banyak persaingan. Kalau boleh, kalau nggak di-share nggak apa-apa sih, ini kan strategi. Tetap saya orangnya terbuka, saya akan jawab. Strateginya jenengan ini untuk memenangkan persaingan di pasar itu seperti apa?